Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Juri dan teman-teman, perkenalkan saya Wahyu Widiawati dan rekan saya Dana Fatadila Roba akan mempresentasikan esai kami yang berjudul Perancangan Sistem OTEC atau Ocean Thermal Energy Conversion berbasis energi matahari sebagai pemanfaatan energi terbarukan dalam mengatasi krisis energi di Mamuju. Energi listrik merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting dalam berbagai kehidupan manusia. Indonesia sendiri memiliki tantangan tersendiri dalam mengalir listrik ke seluruh rumah tangga, dikarenakan merupakan negara kepulauan. Dapat dilihat hingga akhir 2019, rasio elektrifikasi Indonesia belum seluruhnya mencapai 99%. Salah satu daerah yang belum terpenuhi keseluruhan kebutuhan listriknya adalah Mamuju, Sulawesi Barat, yang memiliki rasio elektrifikasi 78% di tahun 2017. Berdasarkan data DPR. Padahal Mamuju memiliki potensi lokal yang sangat mendukung untuk dibangun pembangkit listrik berbasis energi terbarukan, salah satunya OTEC, atau pembangkit listrik berdasarkan perbedaan suhu air laut. Perbedaan suhu air laut di Mamuju, bagian permukaan dan dasar mencapai 20 hingga 25 derajat. Letak geografis juga menguntungkan karena berada di daerah khatulistiwa yang mana banyak sinar matahari yang dapat dikumpulkan. Selain itu, dengan adanya OTEC, aktivitas ekonomi di sekitar daerah tersebut dapat meningkat. Permasalahan yang terjadi ialah biaya. OTEC tidak populer dibandingkan energi terbarukan lainnya dikarenakan biayanya yang masih mahal. Selain itu, efisiensinya rendah, hanya sebesar 2 hingga 4%. Maka dari itu, kami mencoba untuk mengoptimalkan sistem OTEC ini untuk dapat diterapkan dan bersaing dengan pembangkit energi lainnya. Berdasarkan permasalahan yang telah kami paparkan, kami memiliki solusi yang dapat menutupi kelemahannya. Efisiensi sistem OTEC konvensional dapat ditingkatkan menggunakan STC atau Solar Thermal Collector, yaitu suatu perangkat yang mampu mengumpulkan panas sinar matahari untuk meningkatkan suhu fluida kerja pada OTEC. Kemudian, sistem yang ada diberi tambahan perangkat berupa TES atau Thermal Energy Storage yang mampu menyimpan energi panas ketika cuaca cerah, sehingga ketika cuaca tidak mendukung, listrik tetap dapat diproduksi. Berdasarkan bentuk reflektornya, STC terbagi menjadi dua tipe, yakni tipe parabola dan Fresnel linear. STC tipe parabola memiliki efisiensi yang lebih tinggi dan biaya pemasangan yang lebih murah, sehingga dalam rancangan ini kami menggunakan STC parabola. Adapun untuk pemasangannya, STC dapat ditempatkan pada pipa air laut panas atau biasa disebut dengan metode preheating maupun pada pipa fluida kerja atau biasa disebut dengan metode superheating. Gambar di atas menunjukkan bahwa penggunaan metode preheating pada sistem dapat menghasilkan daya kurang lebih 84 kWh dengan memerlukan energi matahari sebesar lebih dari 8.000 kW. Sedangkan untuk menghasilkan daya yang sama, metode superheating hanya memerlukan energi matahari sebesar 1.200 kW. Selain itu, metode superheating juga lebih ramah lingkungan karena tidak membuang kalori ke lingkungan sebagaimana pada metode preheating yang akan menghasilkan air buangan yang masih sangat panas. Sehingga dalam rancangan ini kami menggunakan metode superheating. Kalori yang hilang dari sistem HWS ini dapat diminimalisir dengan memperbaiki stratifikasi termal dan insulasi termal. Stratifikasi termal dapat ditingkatkan dengan menambahkan pelat penyekat berpori yang akan mencegah tercampurnya air berbeda suhu. Kemudian, untuk insulasi termal dipasang pada dinding HWS dengan susunan bagian tepi terbuat dari aluminium dan bagian tengah terbuat dari purpir atau rigid urethane foam. Purpir dipilih karena memiliki konduktivitas yang rendah, biaya yang murah, serta performa yang tinggi. Ini merupakan gambaran skema keseluruhan sistem. Air laut di permukaan disebut warm water atau air hangat dengan suhu sekitar 29 hingga 32 derajat Celcius akan dipompa ke atas menuju heat exchanger. Di heat exchanger, air laut digunakan untuk memanaskan fluida kerja berupa amonia yang mana pada suhu ruangan sudah berbentuk gas. Temperatur gas amonia naik menjadi 28 hingga 31 derajat Celcius. Selain itu, gas akan dipanaskan lagi di STC atau Solar Thermal Collector, alat yang sudah Selain itu, gas akan dipanaskan lagi di STC,
suatu alat yang dapat mengumpulkan energi panas matahari. Di sini, amonia akan diset untuk dipanaskan hingga mencapai 40 hingga 45 derajat Celcius tergantung dimensi STC. Sisa energi panas yang dikumpulkan STC dapat disimpan langsung di tes untuk digunakan kapan saja. Ketika amonia sudah cukup panas, amonia akan memutar turbin untuk memproduksi listrik. Gas amonia yang keluar dari turbin akan diturunkan suhunya dengan heat exchanger dari air dingin laut sekitar 5 hingga 8 derajat Celcius. Setelah cukup dingin, amonia dikompres oleh kompresor menuju heat exchanger air hangat. Siklus tersebut akan berlangsung terus-menerus dan memproduksi listrik otek. Kelayakan implementasi suatu teknologi dapat ditinjau dengan menggunakan analisa teknoekonomi. Pada analisa ini, kami meninjau sisi efisiensi sistem dan pengaruhnya terhadap biaya, baik itu biaya modal maupun biaya COE. Untuk efisiensi, penambahan STC mampu meningkatkan efisiensi sistem sebesar 20 hingga 25%. Sedangkan untuk tinjauan ekonomi, kami menggunakan tabel 1 sebagai referensi. Setelah dilakukan pengolahan data, diperoleh hasil analisa pada tabel 2 yang menunjukkan terjadinya peningkatan biaya modal yang disebabkan oleh penambahan komponen STC test sebesar 15% relatif terhadap sistem OTEK konvensional. Sementara itu, peningkatan efisiensi daya output sistem memberikan keuntungan dalam menurunkan biaya listrik per kWh atau COE sebesar 18%. Jika sistem ini dapat realisasi, maka akan memberikan banyak dampak positif, diantaranya seperti pengurangan emisi gas karbon dioksida yang disebabkan oleh PLTU hingga sebesar 80.000 ton per tahun. Selain itu, cold water yang telah digunakan pada sistem OTEK juga dapat dimanfaatkan kembali untuk keperluan aquacultur hingga 1.000 meter kubik. Serta area OTEK juga dapat digunakan sebagai sarana edukasi yang berpotensi dalam meningkatkan daya tarik sektor pariwisata. Pemenuhan energi listrik yang bersih dan terjangkau merupakan tantangan bagi Indonesia, terutama di Mamuju. OTEK merupakan salah satu teknologi yang berpotensi untuk dikembangkan, namun memiliki efisiensi yang masih sangat rendah. Kombinasi STC test mampu meningkatkan efisiensi sistem sebesar 20 hingga 25% dan mampu menurunkan biaya COE sebesar 18%. Melalui konfigurasi ini, diharapkan potensi energi terbarukan di pesisir seperti Mamuju dapat dimanfaatkan secara lebih baik dalam menghadapi krisis energi di wilayah tersebut. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.